Oke. Oke. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu yang terhormat. Oke ya, nama saya tadi sudah disebutin, Franky Lianto. Saya dapat tugas hari ini. Saya tinggalnya di Bandung ya. Saya lihat, waduh ini teman-teman semua ini ya, mau bagikan ilmu ya. Bukan ilmu sebenarnya. Jadi saya bukan mau ngajarin Anda hari ini, enggak. Tapi berbagi sharing lah. Apa pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya jalankan di bisnis ini. Oke, nah sekarang gini. Anda mungkin sudah tahu ya 7 langkah sukses. Ya, 7 langkah sukses. Langkah pertama itu apa? Impian. Ya, impian menentukan 95% keberhasilan di bisnis ini. Saya malam hari ini cerita tentang apa itu tentang visi. Apa bedanya visi dengan impian? Kalau visi itu, kalau impian itu jangka pendek ya, visi yang 1 sampai 5 tahun itu orang disebutnya impian. Ya, tapi kalau visinya atau impiannya 5 tahun, 10 tahun ke depan itu disebutnya visi. Nah, tentu orang-orang yang bisa mewujudkan keinginannya itu orang-orang yang pasti memiliki visi. Ya, beberapa definisi saya coba kutip ya. Definisi visi itu apa sih? Nah, visi itu kemampuan untuk melihat sesuatu yang sebenarnya belum nampak nyata. Itu disebut visi ya. Ada juga kedua definisi visi adalah kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Jauh ke depan. Jadi bukan sekedar apa yang ada di hadapan kita. Ya, itu disebut visi. Kemudian ketiga, ada yang menyebutkan visi adalah kemampuan untuk melihat sebuah peluang. Itu disebutnya visi. Keempat, ada juga yang bilang kemampuan untuk membayangkan masa yang akan datang. Itu disebut juga visi. Contohnya Walt Disney. Ya, Anda sudah pernah tahu ya mungkin ya, Walt Disney. Jauh sebelum ya, Disneyland itu dibentuk, Walt Disney itu sudah bisa membayangkan dengan daya imajinasinya, dengan menghayal suatu saat Walt Disney ini akan membangun sebuah tempat di mana anak-anak dengan keluarganya bisa berkumpul, bersenda gurau, mereka bisa melihat tokoh-tokoh dongeng mereka yang belum pernah mereka lihat. Ya, makanya sekarang lahirlah Disneyland di Orlando, California. Ya, Jepang, Prancis, di Hong Kong. Itu disebut visi. Ya. Nah, sekarang visi seseorang itu tidak ada hubungan dengan pangkatnya, jabatannya, mungkin keturunannya, enggak ada. Nah, dengan demikian Anda mesti tidak terlahir sebagai orang yang tahu-tahu lahir sudah bisa melihat peluang. Ya, tahu-tahu lahir bisa melihat, memvisualisasikan masa depan kayak bagaimana. Tidak seperti itu. Visi itu bisa dibentuk dan dipupuk. Jadi siapapun bisa. Biasanya orang-orang menyebutkan orang-orang yang patut dikasihani adalah orang-orang yang tidak punya uang. Bukan. Ternyata orang yang patut dikasihani adalah orang-orang yang tidak memiliki visi. Jadi betapa pentingnya visi itu ya. Nah, makin luas visi seseorang, tentu makin besar potensi di dalam dirinya. Yaitu visi. Nah, sekarang kita lihat, kenapa kok visi itu begitu pentingnya ya? Apa saja nilai-nilai daripada sebuah visi? Pertama, visi itu membuat semua pekerjaan kita jadi menyenangkan. Mungkin Anda sebagai contoh ya, Anda sudah, siapa yang nggak pengen hidupnya sukses, berhasil? Tentu hidup kita semakin indah kayaknya. Anda mungkin naik peringkat dari bintang 3, bintang 4, 4 ke 5, 5 ke 6, dan seterusnya. Wah kayaknya indah gitu ya. Walaupun Anda berjuang, wah dari 3 ke 4, 4 ke 5 dan seterusnya, itu berjuang ya. Tapi Anda merasakan ya, visi kita itu bisa membuat semua pekerjaan kita jadi menyenangkan. Tiap-tiap langkah yang Anda ikutin, tiap-tiap langkah Anda yang lalui, itu seperti tiang-tiang penyangga, proyek besar Anda. Ya, tiap-tiap langkah. Jadi Anda lihat visi itu bisa menyenangkan. Ya, kalau Anda punya visi. Kedua, visi itu bisa memberikan nilai tambah bagi pekerjaan kita. Contoh ya, ada sebuah cerita, ada 3 orang tukang batu sedang membangun di satu tempat ya. Terus tukang batu pertama ditanya, Pak, apa yang sedang Anda kerjakan? Tukang batu pertama dia bilang, saya sedang mencari nafkah. Kemudian tukang batu kedua ditanya, apa yang Anda sedang kerjakan? Tukang batu kedua dia bilang, saya sedang menyusun batu bata untuk membuat sebuah tembok. Nah kemudian tukang batu ketiga ditanya juga, Pak, apa yang sedang Anda kerjakan? Tukang batu ketiga menjawab dengan semangat,
Ya, dengan semangat dia bilang, saya sedang membangun sebuah masjid agung. Anda lihat ya perbedaannya. Jadi sama-sama tukang batu ini tiga-tiga ditanya pertanyaan yang sama. Tapi hanya tukang batu ketiga lah yang didorong oleh suatu visi. Dia bisa melihat gambaran yang lebih besar. Gambaran yang lebih besar tentang pekerjaan dia. Makanya itu visi bisa memberikan nilai tambah bagi pekerjaan kita. Ya contoh Anda mungkin jalankan usaha ini, Anda punya impian ya, atau punya visi. Pak, saya ingin menghajikan orang tua. Saya ingin memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak saya. Ya, saya ingin punya rumah sendiri Pak, yang sekarang ini suka sebagai kontraktor aja. Kontrak sana, kontrak sini. Karena Anda punya visi seperti itu, Anda jalankan usaha ini begitu serius karena Anda punya visi. Jelas ya? Oke, ketiga. Visi dapat meramalkan masa depan kita. Ya jelas ya. Coba kebayang nggak? Kita lihat yang pihak lain ya. Pihak lain itu contohnya gini. Orang-orang yang bervisi sempit itu biasanya melihat kehidupannya itu seperti ya negatif melulu lah biasanya ya. Mereka hidup itu seperti terombang-ambing di tengah lautan yang nggak ngerti arah tujuan mau kemana dia. Kalau dia pun mau berlabuh juga berlabuh kemana dia nggak tahu. Kalaupun dia nyampe berlabuh dia juga nggak tahu mau temukan apa di sana, mau melakukan apa. Tapi bagi Anda yang mempunyai visi dan Anda giat bekerja untuk mencapainya, maka masa depan Anda merupakan perwujudan dari visi itu sendiri. Jelas ya? Jadi contoh, Anda jalankan usaha ini 2-3 tahun lagi, 4 tahun lagi, Anda bisa membayangkan kehidupan macam apa yang Anda bisa nikmati. Lifestyle seperti apa? Benar ya? Rumah seperti apa yang Anda pengen punya? Dan lain-lain. Karena itu visi dapat meramalkan masa depan kita. Ya, oke. Nah tentu pada saat Anda jalankan bisnis ini, Anda mempunyai visi. Tidak kayaknya kok mudah gitu ya. Ternyata enggak ya. Ada halangan-halangan. Ya, apa saja hal-hal yang membatasi visi kita? Ya, pertama, masa lalu. Ya, masa lalu ini dapat membatasi visi kita. Ini merupakan faktor yang paling besar daripada faktor-faktor lainnya. Kita seringkali melihat peluang masa depan itu berdasarkan apa? Biasanya, kesuksesan atau kegagalan kita di masa lalu. Contoh. Anda pernah lihat atau dengar cerita ya, gajah sirkus. Ya, gajah sirkus yang begitu besar. Itu kalau di sirkus dia nggak pernah dikerangkeng ya, dimasuk kerangkengan itu nggak pernah. Gajah sirkus itu cuma diikat sama ya sebuah rantai kecil, dipatok dengan sebuah besi, ya sudah. Si gajahnya nggak akan kemana-mana. Kenapa? Padahal kalau gajah itu mau ya, tinggal ditendang aja udah lepas rantainya ya, kalau mau. Ternyata gajah ini dari kecil itu sudah dirantai dengan rantai yang paling kuat, diikat dengan pohon yang besar. Nggak akan bisa lepas. Dia mau meronta-meronta sampai kakinya lecet, bengkak, berdarah-darah, dia nggak akan bisa lepas. Sampai dia menginjak dewasa tetap seperti itu. Sehingga suatu saat kalau dia lihat, kakinya ada rantai, dia nggak akan kemana-mana. Jadi mereka telah menjadi korban dari keterbatasan yang mereka ciptakan sendiri. Ya, hal ini bisa juga terjadi pada manusia. Ya. Jadi jika Anda yakin bahwa Anda tidak bisa berhasil, hati-hati. Anda benar-benar tidak bisa berhasil. Makanya Anda pernah baca buku ya, You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda berpikir, kayaknya aku nggak bisa deh, aku nggak bakal sukses deh, aku nggak pintar ngomong, ini nggak bisa nih kayak gini. Hati-hati, 100% Anda jadi seperti itu. Tapi kalau Anda bilang, yes, saya pasti sukses, 100% Anda juga betul, Anda pasti sukses. Ya, gitu. Ya, karena itu bacalah buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Ya, itu akan merubah Anda. Kemudian kedua, rintangan-rintangan apa saja yang membatasi visi kita? Tekanan orang banyak itu dapat membatasi visi kita. Ada sebuah cerita, ini saya juga cerita yang saya baca ya. Cerita ini mewakili. Ada seorang ayah dan anaknya membawa seekor keledai ke pasar untuk beli makanan gitu ya. Pertama kali sang ayah naik keledai, anaknya nuntun. Terus
Ketemu orang di tengah jalan, orang bilang, kasihan bener ya anak ini ya. Mosok bapaknya segede gitu naik keledai, anaknya suruh nuntun. Terus bapaknya dengar, oke kalau gitu dia turun. Nah, anak yang naik di atas sajalah. Jalan lagi, ketemu orang lain. Anak orang lain berkomentar gini, aduh anak ini tidak tahu rasa hormat sama orang tua. Masa dia enak-enak naik jalan naik keledai, bapaknya suruh nuntun. Ya toh? Terus bapaknya pikir, bener juga ya. Ya udahlah, kita naik dua-duanya. Dua-duanya naik. Ketemu orang lain bilang, gila ini, orang ini kejam bener ya. Tidak tahu berkepribinatangan. Masa keledai kecil gitu dinaikin berdua? Kebayang gak ya? Waduh, bapaknya bener juga ya. Terus mereka turun dua-duanya. Udahlah, kita tuntun aja lah. Tuntun, gak ada yang naik ya. Ketemu orang lagi. Orang lain bilang, bodoh banget nih ya. Punya keledai bagus begini, nggak dimanfaatin apa-apa. Dan akhirnya mereka sampai ke pasar terlambat. Orang pasar juga heran, kok ada seorang ayah dan anaknya sedang menggotong seekor keledai. Ini sama dengan hal ini bisa terjadi pada kita juga ya. Kedua orang tadi dan keledai tadi ya. Kita pun bisa menjadi terlalu memperhatikan komentar dan tekanan-tekanan orang lain. Sehingga kita lupa akan arah dan tujuan kita yang sebenarnya. Ya, komentar orang lain, hati-hati. Jangan biarkan hal ini terjadi pada diri kita. Nah, ketiga, masalah. Ya, masalah ini dapat membatasi visi kita. Ya, karena itu beranikanlah diri Anda bercita-cita tinggi. Jangan pedulikan datangnya rintangan yang berupa apa? Rintangan yang berubah masalah, keadaan, ya atau kondisi tubuh kita yang cacat. Sejarah telah membuktikan banyak orang sukses. Banyak orang sukses. Itu mereka sukses bukan karena biasa-biasa, tapi banyak masalah juga yang mereka hadapi. Ya, contoh, Demosthenes. Demosthenes itu seorang ahli pidato pada zamannya. Itu ternyata menderita penyakit gagap. Ya, Anda bayangin, gagap tapi bisa jadi ahli pidato pada zamannya. Ya, dia suatu saat pidato di depan temannya, gua diketawain orang gagap segimana sih ya pidato ya, diketawain temannya. Tapi dia berlatih terus, bahkan dia pernah masukin kerikil ke mulutnya katanya ya. Dia dikunyah-kunyah, dia teriak-teriak di tengah deru ombak di pantai ya, supaya penyakitnya hilang. Ternyata benar, dia ahli jadi pidato pada zamannya. Itu Demosthenes ya. Kemudian Julius Caesar. Julius Caesar itu menjadi seorang kaisar ya, jenderal kemudian menjadi seorang kaisar. Padahal beliau seorang penderita epilepsi, ya itu. Kemudian ketiga, Anda lihat Beethoven ya. Beethoven itu tuli ya, tapi dia bisa membuat simfoni yang begitu indah, terkenal di dunia, ya Beethoven. Kemudian yang lain lagi, Napoleon. Ya, Napoleon itu menjadi seorang jenderal, padahal dia dari keluarga yang sangat sederhana. Ya, ada lagi Charles Dickens, ya, novelis Inggris yang sangat terkenal. Beliau pincang kakinya berasal dari keluarga yang sangat miskin. Satu lagi yang tidak kalah hebatnya, leader kita semua, Bapak Louis Tendean. Apa? Penjual panci, visi dibajakan, gagal di MLM 10 tahun, tapi menjadi seorang pemasar terkaya di Indonesia. Beri aplaus untuk Pak Louis ya. Setiap orang tentu punya masalah, setiap orang. Ya, orang hidup pasti punya masalah lah di dunia ini ya. Kalau orang mati aja ya nggak punya masalah di dunia ya. Ya, setiap orang punya masalah. Beberapa di antaranya merupakan masalah-masalah yang kita bawa mungkin sejak kita lahir. Tapi beberapa kebanyakan ya, banyak masalah-masalah yang kita ciptakan sendiri sebenarnya. Adapun masalah, apapun masalah yang Anda hadapi, jangan biarkan visi Anda terganggu oleh karenanya. Karena itu Anda harus maju terus, pantang menyerah. Itu poin ketiga. Nah, poin keempat, kurangnya perspektif itu juga bisa membatasi visi kita. Perspektif itu gambaran yang lebih luas tentang kehidupan kita. Kalau Anda punya perspektif yang sangat sempit, tentu itu akan mengganggu, ya, membatasi visi kita. Karena itu banyaklah membaca buku. Ya, itu salah satu atasinya dengan membaca buku. Kemudian kelima, kedudukan kita sekarang ini dapat membatasi visi kita. Kedudukan kita sekarang ya, atau keadaan kita sekarang. Nah, kita lahir di dunia ini sebenarnya kita tidak bisa kontrol, ya. Tapi berhubung kita mengajak dewasa,
tambah dewasa, tambah dewasa. Anda yang mengontrol arah kehidupan Anda sendiri. Dengan siapa Anda mau nikah, ya, mau Anda mau bekerja apa, yaitu rumah mana yang Anda mau beli, dan lain-lain. Itu Anda yang menentukan sendiri. Tapi kebanyakan orang tidak berpikir demikian. Ya, banyak orang juga mereka itu cuma menyerah pada nasib. Ya, nasib. Mereka yakin dia nggak bisa merubah apa-apa. Jadi jangan sampai Anda terperosok ke dalam jebakan ini. Ya, kedudukan kita atau kondisi keadaan kita sekarang itu bisa membatasi visi kita. Nah, sebenarnya segala sesuatu itu bisa Anda dapatkan asal Anda ngotot. Ya, ngotot. Pokoknya berjuang mati-matian dan mau membayar harganya. Anda bisa dapatkan. Nah, jangan biarkan keadaan Anda sekarang ini menghalangi visi Anda walaupun sekecil apapun. Contoh mungkin ya, Pak, saya kesini nih naik angkutan umum. Ada yang naik angkutan umum? Ada ya. Motor pun saya nggak punya, Pak. Motor pun nggak punya. Nggak apa-apa. 1-2 tahun lagi Anda punya Mercy-nya. Ya. Nah, ada juga yang bilang, Pak, saya nggak pinter ngomong, Pak. Ya, saya rumahnya di kampung, Pak. Rumah saya jelek, bocor, Pak. Atau, Pak, saya banyak utang. Pengusaha banyak utang. Ya, saya banyak utang. No problem. Tidak ada masalah. Ya, itu yang membatasi visi Anda. Jangan itu menjadi batasan buat visi Anda sendiri. Karena itu, gantungkanlah cita-cita Anda setinggi langit. Bukan di langit-langit ya. Setinggi langit ya. Karena apa? Karena sukses tidak pernah diraih pada orang yang menyerah pada nasib. Nggak ada. Anda harus berjuang. Nah, sekarang kita lihat itu masalah-masalah yang kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita sudah memiliki visi, tapi kalau kita tidak bisa melaksanakan atau mewujudkan, itu percuma ya, sama dengan golongan penghayal dia bilang. Ya, karena itu kita butuh sebuah strategi bagaimana sih kita bisa mewujudkan visi kita. Pertama, tentukan visi kita dulu. Ya, ini langkah pertama. Kayaknya simpel ya, tapi ya inilah, tentukan dulu visi Anda apa. Strategi untuk mewujudkan visi Anda jadi kenyataan. Ya, tentukan dulu. Bagi sebagian orang ini mudah, ada yang mudah. Tapi sebagian orang lain perlu waktu yang lama untuk merenung, menimbang, bahkan berdoa untuk mendapatkan visi itu. No problem ya, tidak masalah, itu normal. Jangan ada, Pak, saya golongan yang itu. Enggak masalah, itu normal. Ya, enggak apa-apa. Jika Anda ingin meraih sukses, tentu Anda harus menentukan visi untuk kehidupan Anda. Nah, visi itu tidak bisa datang dari orang lain. Ya, visi itu harus didasarkan pada impian Anda sendiri, hasrat Anda sendiri, dan harapan Anda sendiri. Contoh ya, mungkin dulu saya jalankan usaha ini, di awal sekali saya jalankan usaha ini, saya mempunyai visi, 5 tahun lagi saya harus temukan 5 jalur kita calon-calon bintang 8. Baru calon ya, itu 5 tahun. 7 tahun, kalau saya sudah ketemu, saya bina, 7 tahun, saya harapkan 10 jalur itu menjadi bintang 8 semua. Ya, 10 tahun visi saya adalah saya harus bebas finansial, bebas waktu, bebas pikiran. Gitu. Jadi itu tentukan dulu dari awal. Ya kalau enggak ya mau kemana, kita enggak tahu visinya kemana. Nah kemudian visi itu merupakan suatu kekuatan yang luar biasa. Yang mampu mendorong faktor-faktor lain ke arah yang positif. Ya, contoh gini. Anda mungkin ditolak, bangkit lagi. Ya, karena punya visi kan. Ditolak 100 kali, ya bangkit lagi. Karena Anda mempunyai visi. Contoh mungkin saya kasih gambaran ya, diri saya sendiri ya. Dulu di awal-awal saya jalankan bisnis ini, sekali waktu saya punya prospek di Jakarta. Saya kan tinggal di Bandung ya. Dulu ke Jakarta, kebayang ya, itu nggak ada tol Cipularang ya, harus lewat Puncak atau Cikampek ya, minimal 4 jam lah baru nyampe, atau 5 jam kalau macet ya. Janjian dengan prospek saya ini jam 7 malam. Kebetulan ini malam minggu ya. Oke, orangnya oke. Ya. Saya confirm lagi paginya oke, dia bilang. Ya udah, saya berangkat dong siangnya. Jam 4, jam 5 saya udah sampai, janjian di Plaza Senayan. Biasa, jam 7 kurang 10 menit, SMS bunyi. Didit, maaf Pak, saya nggak bisa datang. Ya ilah. 4 jam nih. 4 jam baru jalan, belum pulangnya ya.
Aduh, ya sudah lah mau diapain ya. Namanya prospek kan suka begitu ya. Ampunilah dia ya. Nggak ngerti soalnya dia. Ya, ya sudah. Habis itu saya naik ke food court ya, namanya jam 7 kan jam makan. Ya udahlah saya ke food court. Wah ternyata rame sekali ya di Plaza Senayan yuk. Food courtnya makan antri. Ya udah saya dapat makanan, terus saya makan. Selesai makan, baru saya ngamati sekeliling saya. Waduh rame sekali. Di sebelah kanan saya ada yang bapak ibunya dengan keluarganya dengan anak-anaknya lagi makan gitu ya. Waduh enak ya. Aku sendirian di sini. Kebayang ya? Keluarga di Bandung, istri di Bandung, anak di Bandung. Waduh ini kok enak gitu ya. Ngelihat sebelah kiri, aduh ada yang pacaran nih malam minggu ya. Asik gitu ya. Sebelah sana anak-anak muda kumpul, ini namanya malam minggu kan. Waduh, aduh saya sendirian kok di sini gitu ya. Kebayang nggak perasaan Anda? Terus untung saya juga sadar gitu ya. Ya saya sadarlah. Mereka bisa seperti ini, kumpul cuma malam minggu atau hari besar saja. Saya sadar 2-3 tahun lagi saya bisa bermalam minggu setiap hari bersama keluarga saya. Ya. Itu kenapa? Kenapa? Karena kita punya visi. Jelas ya, kalau nggak punya visi ya udah muntaber langsung ya mungkin. Oke. Kedua. Apa strategi untuk menunjukkan visi Anda? Koreksi kehidupan Anda saat ini. Membuat visi jadi kenyataan tidak bisa terjadi seketika itu juga. Ya, tentu butuh proses. Ya, dibilang ibaratnya gini lah, kalau Anda melakukan sebuah perjalanan jauh ya, Anda mau misalkan ke titik X gitu ya, Anda harus tahu dong posisi Anda di mana. Kalau Anda tahu posisi Anda berarti X itu menentukan arahnya saya mesti ke sana. Jadi titik awal harus tahu berarti arahnya saya mau ke sana, visi saya. Nah, untuk menuju ke sana saya butuh berjalan. Ya, melangkah, berjuang untuk mencapai itu. Butuh pengorbanan. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan lah, saya orang dari Jakarta gitu ya. Saya ke Bandung nih. Saya telepon Pak Himawan. Pak Himawan, saya mau ke BTC gitu ya. Lewat mana ya? Pasti Pak Himawan nanya saya kan. Loh, Pak Franky posisinya di mana? Ya enggak? Oh, saya di Pajajaran. Kalau Pajajaran lewat aja lurus sini, nanti belok lagi sana sini, nyampe. Coba, Pak Franky di mana? Nggak tahu di mana gue ya. Ya susah ya. Makanya Anda kalau mau menuju visi Anda harus tahu posisi Anda sekarang di mana. Supaya Anda tahu, kalau saya posisi di sini, saya mau mencapai ke sana, saya perlu arahnya ke sana dan berapa lama saya harus berjuang. Berapa biaya yang harus saya keluarkan. Pengorbanan apa yang saya harus berikan. Contoh misalnya ini, Pak saya sih 40 juta udah cukup lah. Misalnya gitu ya. Ya kejar aja 1-2 tahun toh jadi bintang 8. Tapi kalau Anda mau bebas finansial, bebas waktu, bebas pikiran, mungkin lebih dari 5 tahun. Kira-kira gitu. Jadi Anda harus tahu posisi Anda sekarang. Kemudian ketiga, strategi untuk mewujudkan visi Anda, rubahlah semua pilihan-pilihan kecil menjadi satu visi yang besar. Nah, semua cita-cita tentu butuh pengorbanan. Salah satu pengorbanannya adalah apa? Menentukan pilihan-pilihan di depan Anda. Itu salah satu pengorbanan. Contoh gini, misalkan ibarat Anda jalan nyampe di suatu persimpangan. Di persimpangan Anda bisa ke kiri atau ke kanan atau lurus. Kalau lurus ibaratnya itu Anda mau menuju visi Anda. Berarti Anda harus milih toh. Anda harus membuang pilihan-pilihan yang lain untuk menuju visi Anda. Itu ya. Contoh, dulu saya tadi sudah diceritakan saya mantan atlet tembak reaksi ya. Saya dari tahun 82 itu memang penembak. Kemudian saya spesialisasi juga di pistol. Saya atlet tembak reaksi dari tahun 98 sampai 2002. Itu 5 tahun berturut-turut juara nasional tidak pernah terkalahkan. Ya. Pertandingan, terima kasih. Pertandingan itu bukan setahun cuma sekali. Setahun kira-kira 10 kali. Berarti kalau 5 tahun 50 kali. Belum pernah meleset. Nah sekarang kebayang itu hobi nggak ya? Waduh kayaknya hobi dan sayang sekali kan? Tapi saya dihadapkan pada Tiansi. Saya join Tiansi, saya ngerti. Kalau saya hobi ini saya terusin, Tiansi saya nggak jadi apa-apa. Benar, saya hidup kan cuma 24 jam, nggak bisa lebih. Ya, saya harus memilih mana yang saya harus jalankan. Ya, saya pilih, saya berhenti nembak dulu. Ya, saya jalankan
bisnis ini serius. Karena saya punya visi. Gitu ya. Nah, kalau berhentinya kan boleh toh berhenti 5 tahun, 7 tahun. Kalau sudah bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran, waduh kapanpun mau nembak kan bisa. Bener nggak? Itu ya, jadi ya ngalah dulu dah ya. Contoh. Mungkin malam minggu Anda biasanya ya malam minggu kan dengan keluarga, main, ya hari minggu gitu ya. Tapi berhubung Anda jalankan bisnis ini, Anda punya visi. Anda mungkin cerita dengan keluarga Anda, sebulan sekali aja ya malam minggunya, lainnya presentasi follow up gitu kan. Anda mungkin hari ini datang, teman-teman Anda yang lain mungkin di rumah lagi ngopi, nonton sinetron ya, tapi Anda mau berjuang, Anda mau datang sini belajar ya. Beri aplaus untuk Anda semua ya. Itu jadi rubahlah semua pilihan-pilihan kecil Anda menjadi satu visi yang besar ya. Kemudian keempat, selaraskan pertumbuhan pribadi Anda dengan visi Anda. Selaraskan. Apa yang harus Anda pertumbuhan kepribadian apa? Ya, cara penampilan Anda, berpakaian, rambut yang rapi, sepatu, itu salah satu. Kemudian apa? Pertumbuhan pribadi, human skill kita. Itu harus diperbaiki, ditingkatkan. Karena Anda berhubungan dengan manusia di bisnis ini. Karena itu banyaklah baca buku, dengarkan kaset, datang ke pertemuan. Ya, Unicorn sudah menyiapkan semuanya ini untuk Anda. Beri aplaus untuk Unicorn ya. Anda coba dengarkan netpi-nya, ya starter pack dan lain-lain. Pasti kepribadian Anda pasti berubah. Anda ikut training-trainingnya ya dan lain-lain. Kemudian kelima, strategi untuk mewujudkan visi Anda gimana? Ya gampang, temuilah orang-orang yang sukses. Paling gampang tuh. Masa mau belajar dari orang gagal? Kalau belajar dari orang gagal, hasilnya pasti gagal. Anda mau sukses, belajarlah dari orang-orang yang sudah sukses. Ya, belajarlah, sering-seringlah konsultasi dengan upline aktif Anda. Upline aktif Anda itu sangat pengen sekali. Berkepentingan, bukan berkepentingan ya. Ya pengen dong semua downline-nya sukses. Ya kan? Tinggal Anda belajar aja dari beliau. Konsultasinya gratis lagi. Nah, konsultasi, mungkin Anda sering konsultasi karena gratis mungkin ya, mungkin nggak kerasa ya. Saya seorang konsultan di bidang manajemen dan IT ya. Kalau konsultasi itu konsultan itu dihitungnya man hour per jam konsultasi. Jadi kalau saya punya project menggarap sebuah perusahaan gitu ya, entah itu tentang manajemen, tentang IT-nya, itu dibayar per jam sesuai dengan jam konsultasi dan itu mahal. Anda gratis. Coba kebayang nggak? Ada sebuah cerita Coca-Cola ya. Saya pernah dengar cerita Coca-Cola. Coca-Cola dulu di Amerika itu kalau Anda mau minum Coca-Cola, Anda harus datang ke tempatnya beli. Mesinnya gede gitu ya, nggak bisa dibawa kemana-mana. Suatu saat pemilik Coca-Cola dia bilang, konsultan dipanggil ya, saya ingin memperbesar pasar saya. Gimana caranya supaya pemasarannya meledak ke seluruh dunia? Oke, bayar aja dulu sama konsultan. Bayar dia jutaan US dollar. Kemudian 1 minggu lagi dikasih jawabannya. Cuma selembar. Dia bilang apa konsultannya? Untuk memperbesar pemasaran Coca-Cola Anda, botolkan saja. Bayar puluhan juta itu. Nah, Anda sekarang minum Coca-Cola pakai botol kan? Nah, nggak pakai mesin-mesin yang gede gitu. Simpel ya. Itu jutaan US dollar. Lah Anda mau jadi bintang 8 nggak mau konsultasi sama upline. Gratis lagi. Ya, bener nggak? Karena itu beri aplaus upline kita yang luar biasa ya. Temuilah orang-orang yang sukses. Ya, belajar dari mereka, belajar dari upline-upline aktif Anda. Kemudian keenam, menyatakan keyakinan Anda tentang visi Anda secara terus-menerus. Untuk mewujudkan visi Anda mesti senantiasa tekun dan semangat. Nah, untuk meningkatkan ketekunan dan semangat ini gimana? Nyatakanlah visi Anda secara terus-menerus, baik kepada orang lain maupun kepada diri Anda sendiri. Ya, nyatakan visi Anda terus-menerus. Contoh ya, mungkin Anda sering kan bikin home meeting, home sharing ya, Anda dream sharing, ya, Anda cerita apa yang jadi visi Anda, jadi dream Anda, terus-menerus, ya, supaya melekat di otak kita. Oke, itu 6. Ketujuh, bersiap-siaplah untuk menghadapi orang-orang yang menentang visi kita.
hadapilah mereka dengan bersikap positif. Contoh, orang-orang yang biasanya menentang visi kita itu biasanya ya, orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ya mungkin orang tua kita, pasangan kita, pacar kita, suami kita, istri kita, biasanya. Ya hadapilah dengan sikap yang positif. Contoh, ini contoh diri saya sendirilah. Jadi saya waktu jalankan bisnis ini, di awal-awal ya, Anda tahu sendiri kalau presentasi, follow up, itu kan pulangnya jam 12 ya, jam 1 gitu ya. Ya istri saya kan nanya, "Pak, dari mana?" "Oh enggak, Pak jam berapa sekarang?" Saya bilang jam 1. Loh, dari mana? Presentasi. Masa ada presentasi jam 12, jam 11? Benar juga, benar ya? Benar juga. Mau jawab apa gue ya? Ya saya tahu dia nggak ngerti gitu ya. Daripada ribut gimana? Ya udahlah ngalah aja. Ya udah. Ya, 1-2 hari kemudian, gitu lagi nggak? Ketemu prospek lain, sikat lagi. Wah, pulang jam 12, jam 1 gitu ya. Berkali-kali istri saya ngomong apa? Dia ngomong yang lain. "Pak, kita ini malu loh Pak. Papa ini pulangnya jam 1, jam 12. Malu loh sama satpam." Ya, karena kalau masuk rumah saya kan lewat pos satpam. Malu juga sama tetangga. Mosok jam 1 grung gitu ya. Mobilnya ganggu gitu ya tetangga. Ya sebenarnya intinya sama lah. Cuma nembaknya orang lain gitu ya. Kenapa lo pulangnya malam-malam gitu kan? Sama nggak? Sama kan? Nah, cuma gimana ya? Oke, gitu. Saya bilang, "Mah, besok ada OPP. Ayo kita datang yuk." "Aduh, lu jangan ajak gua ke seminar-seminar lah. Ngantuk gua." "Wah, nggak bakal. Ini bagus. Anak kita, Andri sama Hendy kan, juga ikut OPP. Ayo ikut." Ya, dengan kepaksa ya. Ya udahlah, ikut. Daripada sendirian di rumah, udah ikut. Ikut, saya dudukin jangan di belakang kan. Duduknya depan. Kira-kira bisa ngantuk gak? Nggak bakal ngantuk, bener gak? Iya kan? Sekali, 2 kali, mulai kan? Ada NDT, cemplungin NDT, gitu kan? Bener gak? Ada vision seminar, ayo ini vision seminar. Aduh berapa 4 jam, waduh nggak kuat duduk lama nih. Dia bilang, "Udah jangan, tapi bagus, ayo datang." Datang, ya paksa lah. Sedikit dipaksa lah gitu. Duduk di depan, agak depan-depan ya. Depan sekali kan leader ini agak, ya pokoknya 5 baris di belakang dikit ya. Semangatnya gitu, mana bisa ngantuk, bener gak? Sebentar-bentar berdiri tepuk tangan, duduk lagi. Bener gak? Boro-boro bisa ngantuk. Ya, nah akibatnya apa? Akibatnya. Nah, saya kan punya supermarket ya. Istri saya yang jaga. Suatu saat ada temannya datang. Biasa ngobrol di toko gitu, "Gimana kabar?" Terus dia bilang, "Aduh pinggangku sakit." "Kenapa sakit?" "Jangan-jangan lu osteoporosis ya?" Wah ngomongnya gitu. Ada yang kakinya bengkak. Wah ini asam urat ya kayaknya ya. Belajar dari OPP kan gitu kan. Terus dia tanya, "Lu udah tahu Tiansi nggak?" Dia tanya itu. Temannya bilang, "Apa itu Tiansi?" Wah kebetulan. Dia langsung angkat telepon, "Tunggu sebentar ya." Dia telepon putar ke Andri. "Dri, cepet ini. Mama punya prospek datang nih." Wah. Berubah jadi positif. Benar gak? Bersiap-siaplah untuk menghadapi orang yang menentang visi Anda. Ya hadapi dengan positif. Bawa pertemuan. Selesai. Oke. Ke-8. Jauhkan orang-orang yang berpikiran negatif. Dalam hidup ini Anda pasti akan menghadapi orang-orang yang akan mengecam dan mengaburkan visi Anda. Ini wajar. Hadapi saja dengan sikap yang ramah dan positif. Tapi awas, awas. Jangan sekali-kali Anda jadikan mereka teman akrab Anda. Kenapa? Waduh, kalau Anda kumpulnya negatif terus ya berbulan-bulan, suatu saat Anda bisa jadi negatif. Anda positif sendiri, yang negatifnya ratusan gitu ya. Lama-lama Anda jadi negatif. Kalau udah negatif, visi Anda kabur. Jelas. Itu. Kemudian ke-9, pelajari setiap kemungkinan yang dapat mewujudkan visi Anda. Ya, pelajari setiap kemungkinan yang dapat mewujudkan visi Anda. Nah, saya kasih gambaran begini. Saya seorang konsultan, juga seorang pengusaha di distributor sosis se-Jawa Barat, juga supermarket ya. Nah, kenapa saya bisa bertahan 14 tahun?
jadi pengusaha, jadi konsultan kurang lebih 20 tahun. Emangnya ada yang ngajarin? Nggak ada yang ngajarin loh. Contoh gini, contoh ya. Kalau seorang pengusaha, misalkan sekarang anggap aja Anda punya uang 500 juta atau 1 miliar. Pertanyaan saya, Anda mau buka usaha apa? Ya, mungkin ada yang bilang, ada yang bingung, buka usaha apa ya? Bengong ya. Dikasih duit juga bengong, apalagi nggak punya duit, coba. Gak bayang nggak ya? Misalkan Anda punya 500 juta, 1 miliar. Anda ditanya mau buka usaha apa? Bingung Mas, apa ya? Tapi mungkin Anda yang jawab, Pak, saya mau buka counter HP. Saya mau buka toko spare part motor, sekarang lagi rame ya. Saya mau buka ayam goreng Pak, rumah makan lah ya, misalkan gitu. Pertanyaan saya, kalau Anda buka seperti itu, pasti sukses nggak? Belum tentu. Kenapa? Karena Anda mau sukses di dunia konvensional, nggak ada yang ngajarin. Benar nggak? Anda harus belajar sendiri. Contoh, kalau nggak percaya, Pak saya mau buka counter HP. Anda datang ke BEC ya, BEC yang jual counter HP yang paling ramai di Bandung kan. Anda datang ke tokonya yang paling terkenal, yang paling ramai. Anda datang ke pemiliknya, Pak, bisa nggak tolong diajarin Pak, kiat-kiat apa Bapak bisa sukses di bisnis ini? Ngapain kamu mau belajar? Ya bulan depan saya punya rencana mau buka counter HP seperti Bapak. Kira-kira diajarin nggak? Wah, ditendang kamu keluar. Bener nggak? Nggak ada yang ngajarin. Bisnis apapun seperti itu. Wah, ada ayam goreng. Wah, ayam goreng terkenal gitu ya, merek X. Anda datang gitu, Bu, tolong ajarin saya goreng ayam. Enak lu ayamnya Ibu. Buat apa? Ya, minggu depan saya mau buka ayam goreng di sana, Bu. Ya pasti nggak dikasih lah. Bener nggak? Anda harus belajar sendiri. Itu di bisnis konvensional. Makanya Robert Kiyosaki bilang, dari 100 pengusaha baru, entrepreneur baru, 1 tahun pertama hanya bertahan 10%. 5-6 tahun kemudian yang 10% yang bertahan itu dicek lagi, tinggal 10% lagi. Jadi 100 tinggal 1, bener gak? Nggak main-main, itu luar biasa ya, berat ya. Sekarang kita bandingkan dengan bisnis ini. Anda lihat ya, Anda mau sukses di bisnis ini. Anda bukan belajar lagi, Anda diajarin, dituntun. Unicorn sudah punya support system yang luar biasa kan? Anda mau jadi sukses, ada kurikulumnya. Jadi apa? Ayo jadi core person, core leader, Excel gitu kan? Actionnya ya harus silver planner, gold planner gitu kan? Ya udah, Anda mau sukses. Anda bukan siapa-siapa ya masuk di bisnis ini. Anda mau jadi pengusaha, mau tukang sapu, mau siapapun lah ya, mau tukang beca, mau anak kos, mau ibu rumah tangga, dokter dan lain-lain. Bukan siapa-siapa kita. Asal Anda punya kerendahan hati, mau belajar di bisnis ini, mau ikutin kurikulumnya dengan benar, 1-2 tahun Anda bintang 8 berikutnya. Ya. Gitu. Jadi nggak sulit. Kebayang di luar itu Anda masih belajar sendiri. Di sini diajarin. Mentor Anda, upline Anda itu, ayo. Dikasih gratis lagi. Masa nggak mau? Sayang sekali ya. Kemudian ke-10. Bercita-citalah untuk bisa jauh melampaui target yang sudah ditentukan. Tidak ada orang yang akan berhasil meraih cita-citanya hanya berbekal tenaga dan usaha yang biasa-biasa. Nggak mungkin ya. Anda benar-benar harus ulet kalau mau sukses. Nah, contoh ini ya. Bercita-citalah untuk bisa jauh melampaui target yang sudah ditentukan. Tadi saya cerita, saya mantan atlet tembak reaksi ya, tahun 98 sampai 2002. 5 tahun berturut-turut tidak terkalahkan. Ya 50 kali pertandingan saya tetap juara 1. Rahasianya di mana tahu nggak? Saya bukan terlalu pintar, enggak gitu ya. Rahasianya gampang. Kalau orang latihan 3 kali, 4 kali seminggu, saya latihannya 6 kali. Tekniknya semua bisa belajar kan? Ya enggak? Semua bisa belajar kan? Terus kalau orang nembak, setiap kali nembak 200 butir, saya 300 butir. Jelas. Melampaui target. Contoh, di bisnis ini, core person. 7 kebiasaan core person. Kalau mau sukses, minimal lu punya habit, kebiasaan 15 kali presentasi minimal. Benar ya? Di core person. Tapi upline Anda bilang apa? Kalau you mau serius, mau cepat sukses, 30 kali minimal presentasi dalam sebulan. Ngerti? Anda jadi, kok 30 kali up? Oh enggak, supaya Anda sukses. Berusaha melampaui target yang ada. Kalau Anda mau jadi orang rata-rata ya biasa. Tapi kalau Anda mau cepat ya seperti itu. Kemudian ke-10, bantulah orang lain yang bervisi sama. Nah ini strategi ya. Strategi untuk mewujudkan impian kita gimana? Jadi kenyataan. Bantulah orang lain yang bervisi sama. Di bisnis ini jelas kelihatan. Anda mau jadi bintang 4,
Ya bantulah downline Anda yang bintang 3 jadi bintang 4. Benar gak? Maka Anda jadi bintang 5. Benar ya? Kalau Anda mau jadi bintang 6 gimana? Ya bantulah yang 4 jadi 5. Ya kan? Yang 3 dibantu jadi 4 dan seterusnya. Bantulah orang lain yang bervisi sama. Anda lihat ya, leader-leader kita semua, mereka jadi seperti sekarang. Itu karena apa? Karena mereka sudah banyak membantu grupnya sukses terlebih dahulu. Ya beri aplaus untuk upline kita semua ya. Nggak mungkin orang sukses tanpa membawa-bawanya sukses ya. Bantu dulu sukses, maka kita akan jadi lebih sukses lagi. Ini bisnis yang sangat mulia. Membantu orang lain sukses, Anda bisa lebih sukses lagi. Nah, kemudian terakhir, komitmen dan disiplin. Banyak orang bilang gini, Pak, kenapa ya Pak? Orang kalau ditanya, mau sukses? Oh mau. Semua juga pasti jawab mau sukses, benar nggak? Terus, tahu caranya sukses? Oh tahu. Core person, core leader, Excel, oh tahu. Ngomongnya gitu kan? Tapi kenapa kok sedikit yang sukses? Masalahnya terletak pada komitmen. Ya, jadi komitmen itu apa? Kemauan melakukan apa saja untuk mencapai visi Anda. Kemauan melakukan apa saja untuk mencapai goal Anda atau impian Anda. Ya, ternyata komitmen itu ada 4 level. Ya, saya baca di buku ada 4 level. Level pertama dibilang I will try. Saya akan coba. Komitmen kalau gaya begitu, itu pasti 100% gagal. Kan gua coba-coba Pak, gagal ya gimana? Ya wis lah. Ya itu ya komitmen pertama. Terus ada level kedua, kayaknya sih lebih hebat ya. Bunyinya lebih enak. I will do my best. Waduh, bagus gak kata-katanya? I will do my best. Saya akan lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Itu sebenarnya temannya yang tadi pertama, I will try. Nggak akan sukses juga. Karena dia bilang di otak dia sebenarnya ya mungkin gue nggak bisa berhasil, tapi gue coba deh, gue usaha terbaik lah. Kalau nggak bisa gimana? Gue udah coba. Ya dia bilang gitu kan. Nah tapi level ketiga keempat inilah adalah level-level sang juara pemenang ya. Level ketiga itu dibilang I will do whatever it takes. Saya akan lakukan apapun yang terjadi. Gunung pun kudaki, laut pun kuseberangi. Untuk apa? Mencapai visi saya. Mencapai impian saya. Pasti nyampe gak kalau gitu? 100% nyampe, benar gak? I will do whatever it takes. Saya akan lakukan apapun yang terjadi. Mau ditolak 1000 kali pun, hayo. Gitu ya. Laut pun kuseberangi. Gunung pun daki ya, pasti nyampe. Gitu ya. Milikilah komitmen seperti itu. Nah keempat, wah ini level sang juara ya. Komitmennya dia bunyinya gini, consider it is done. Waduh, bayangkan itu sudah saya terjadi. Itu sudah terjadi dengan saya. Padahal belum, Mercy-nya sudah saya miliki Pak. Padahal masih naik motor. Itu consider it's done. Leader kita besar ya, Pak Louis Tendean pernah bilang, sebelum keringat saya netes, BMW itu saya dapatkan. Itu namanya consider it's done. Beri aplaus untuk Pak Louis ya. Memang nggak semua orang bisa seperti itu ya. Consider it's done itu mental juara ya. Tapi minimal lah mental ketiga aja lah. I will do whatever it takes. Pak aku nggak tahu deh bisa nggak. Pokoknya aku berjuang terus. Whatever it takes. Aku nggak peduli. Pokoknya saya terobos terus Pak. Ya pasti nyampe kayak gitu. Bener nggak? Kebayang, saya belum kebayang Pak. Ada yang, ya jujur aja bener gak? Nah belum kebayang Pak. Tapi komitmen saya, I will do whatever it takes. Ya pasti nyampe lah. Jelas ya? Oke, saya kasih kesimpulan. Pertama, dengan memiliki visi, Anda akan memperoleh kekuatan untuk terus melangkah maju. Meskipun pada saat-saat yang paling sulit sekalipun. Coba disimpulkan ya. Jadi dengan memiliki visi, Anda akan memperoleh kekuatan untuk terus melangkah maju. Meskipun pada saat-saat sulit sekalipun. Kedua, orang yang sukses itu pasti memiliki visi. Coba dilihatin gambarnya ini. Nah ini upline saya sendiri ya. Ini Andri Lianto, upline saya. Beri aplaus untuk upline saya ini. Saya mau cerita ya, saya mau cerita seperti ini. Andri Lianto ini jalankan usaha ini 20 tahun. Masih mahasiswa. Jalankan bisnis ini karena punya impian yang luar biasa. Ngototnya luar biasa.
2 tahun bisa bintang 8, kemudian beberapa bulan kemudian dia beli BMW Z3 sendiri. Enggak pakai uang saya loh, pakai uang dari Tiansi. Saya cerita perjuangannya gini ya. Ya saya kan tahu Andri dari kecil sampai sekarang juga tahu ya, tiap hari ketemu ya. Anda tahu nggak, Z3 ini sebenarnya dia sudah tempel gambarnya itu berbulan-bulan yang lalu ya. Di awal-awal dia jalankan bisnis ini, saya pengen ini. Dia tempel gambarnya di kulkas. Terus ditempel di kamar. Ya, gambar Z3 ini. Terus mamanya bilang, kan udah lama gitu ya. Andri, udahlah, gambarnya cabut deh, kan udah lama. Jangan cabut dulu. Kan ini impianku mah. Alah, impian kan sudah di kepala lu. Udahlah cabut aja, kan udah lama. Jangan, ini kalau belum jadi nggak boleh dicabut. Ngerti ya? Setiap kali kalau ketemu temennya, ketemu Pak Luis itu, ngomongnya juga, ya mobil beginian dah. Ketemu teman-temannya, pokoknya mobil sport lah, ini itu dan lain-lain. Impiannya terlalu kuat. Kalau saya sih nggak seperti itu ya, nggak di mobil, tapi impian dia seperti itu. Ya, tapi akhirnya itulah yang terjadi. Yang lebih lucunya lagi, mobil ini pada suatu pameran, itu jauh sebelum dia beli ya. Dia bilang mobil ini jadi milikku. Itu belum dijual waktu itu. Sekian bulan kemudian mobil itu dijual, dia beli. Ya mobil ini, kebayang nggak? Itulah kekuatan namanya impian atau visi. Oke, next lagi. Kemudian 16 September, Andri juga terima Mercy ya. Bersama Pak Himawan dulu ya, dan Pak Dr. Sur, dan teman-teman yang lain di sini. Nah kemudian next lagi, 2007 Mercy-nya seizin Tiansi dijual, ya. Kemudian Z3-nya dijual, dia beli Z4. Ya. Nah ini impian berikutnya ya, setelah dia dapat Z3, dia ngelirik dong, wah ini Z4 harus punya. Jadi gambar yang Z3 tadi diganti sama dia Z4. Ada gambar Z3 yang biru gede itu ya, itu tempel di kamarnya. Loh kok ganti? Ya iya, ini kan sudah ada. Yang ini dia bilang. Warnanya jadi biru begitu. Nah gambarnya kan ada biru-biru gitu ya. Itu namanya kekuatan impian. Next lagi, ya sebuah visi, ayah dan anak terima penghargaan di Kenya. Barengan ya. Ya Andri bisa dapatkan kapal pesiar, saya terima Mercedes-Benz. Ya itu ya karena visi. Karena jalan terus ya, itu pasti dapat. Tinggal giliran. Next lagi. Nah ini adik yang nggak mau kalah. Wah, kalau Koko dapat, kalau kakak dapat, aku harus punya. Dia beli dulu lah sendiri Swift. Bintang 7 bisa beli loh. Ya kira-kira itu. Nah, oke, kesimpulan terakhir ya. Karena itu bercita-citalah setinggi langit. Hanya dengan cita-cita tinggilah Anda bisa meraih keberhasilan yang besar. Untuk apa? Untuk membahagiakan orang-orang yang Anda cintai. Oke, dari saya sekian dan sukses buat Anda semua. Selamat malam.